Oke, di video kali ini gue pengen rekomendasiin iPhone yang tapi ya kita tim-tim resmi aja lah ya. Ini semua rekomendasi ini berdasarkan harga dan value yang bisa gue share. Yang kategorinya ini iPhone X garansi resmi. Buat yang inter-interan itu beda pembahasan karena yang di konten ini khusus untuk rekomendasi iPhone garansi resmi anti ke blokir emailnya. Jadi menurut lo, ayo kita mulai dari yang paling murah dulu. Ini adalah iPhone 7, rekomendasi yang pertama gue. iPhone 7 ini lo bisa sikat harganya udah di sejutaan lah, tergantung di mana lo beli lah ya kan. Tapi ya kalau lo mau beli, linknya gue juga taruh di deskripsi kalau lo mau sikat iPhone 7 X garansi iBox ini. Tapi serah sih lo mau beli di mana. Di budget harga sejutaan atau 2 juta kurang atau 2 jutaan up gitu, tergantung gigabyte ya. Menurut gue iPhone 7 ini adalah salah satu iPhone yang paling waras yang bisa lo beli saat ini. Kalau lo emang sementok-mentoknya budget. Karena kalau di bawah seri 7 ini, itu menurut gue udah terlalu old ya. Udah terlalu old dan sebenarnya banyak yang harus direstorasi. Contoh kayak di bawah seri 7 ini 7 6S misalnya. 6 biasa, oh itu banyak banget yang harus direstorasi. Bodinya, baterainya, LCD-nya udah menguning dan lain-lain. Tapi kalau lo sikat iPhone 7 ini untuk dipakai pemakaian daily masih aman banget. Buat dijadiin HP utama masih enak banget. Tapi tanda tanya ya, lu nggak pakai buat ngegame ya, tanda kutip maksud gue. Nggak pakai buat ngegame berat, nggak dipakai buat bener-bener pemakaian yang intens parah. Karena sejatinya iPhone 7 ini baterainya masih di bawah 2000 mAh untuk kapasiti baterainya. Jadi lu harus sadar diri lah. Dengan ukuran yang compact kayak gini menurut gue di tahun 2023 di budget sejutaan yang varian-varian resmi X garansi resmi kayak iBox gini, menurut gue ini adalah pilihan yang paling tepat buat budget kere hore. Karena dari sisi kameranya, fungsionalnya, ini gue pakai loh. Beberapa bulan yang lalu HP ini gue pakai dan gue ngerasa nyaman aja sama HP ini. Gue pakai buat GPS, jalan-jalan keluar kota. Gue pakai buat foto-foto iseng ya kan, buat nama-nama katalog-katalog foto gue. Ini masih kepake banget iPhone 7 ini. Jadi kalau nggak ada gengsinya, ya nggak ada salah ya sih pilih ini kalau budgetnya ngepas. Oke, di pilihan berikutnya, pilihan yang kedua ada iPhone masih seri 7, cuman ini pakai embel-embel plus. Nah, kalau lo punya budget lebih dikit ya, perbedaan budgetnya dari iPhone 7 sekitar 300 sampai 500 ribuan lebih up dikit lah. Perbedaan harga sekitar ratusan ribu gitu, tapi lo dapat seri plusnya. Meskipun sama-sama seri 7, tapi ini seri plusnya. Ini beda boy. Ini beda sama seri 7 biasa. Buat yang mau sikat juga, linknya di deskripsi deh gue taruh untuk seri 7 iBox ini. Anjay, promosi banget nih gue. Tapi serah sih lo mau beli di mana. Namun rekomendasi gue yang kedua ini cocok buat siapa? Cocok buat lo yang budgetnya minim juga, cuman nggak mau baterainya terlalu boros. Karena baterainya agak sedikit besar. Memang kalau dibandingkan Android masih kecil, cuman kalau di kategori iPhone Old Generation ini cukup irit baterainya, ini gue rasain ya. Kalau lo ngecas dari pagi, ya kalau lo pemakaian yang biasa-biasa aja sampai malam lagi masih bisa. Tapi kalau lo agak nyeleneh makanya kayak bentar-bentar lo gabut dikit nonton bokep, nggak maksud gue gabut dikit maksud gue, gabut dikit lo ngeliat-liat yang begitu-begitu. Menurut gue HP ini kayaknya kurang rekomendasi karena baterainya agak-agak sedikit boros. Tapi kalau di pemakaian normal lah ya, kayak iPhone, orang yang pakai iPhone pada umumnya lah ya, yang benar-benar buat kerja aja, HP ini seharian kuat banget baterainya. Dan kameranya nih gila banget. Kamera 7 Plus ini salah satu kamera yang paling sering gua sepelein. Sepelenya kenapa? Karena dari sisi potretnya gue, ini potretnya biasa aja sih. Ternyata beberapa hari yang lalu gue bikin konten iPhone 7 Plus, potretnya gila banget. Dan ini ada zoomnya juga ya. Jadi kalau ya lo konten kreator juga tapi lo budget nggak ngepas, tapi gue doain lah semoga rezeki kalian semua yang nontonin video ini lancar, jaya, amin ya kan. Nah, kamera ini tuh ada zoomnya. Zoomnya ini waras, yang nggak lebay-lebay banget, cuman sesuai lah dengan karakter iPhone. Dan kalau dipakai buat rekam video dengan pencahayaan yang bagus, HP ini masih bisa banget, masih enak banget. Cuman satu sih, karena HP ini gede, kalau lo pakai satu tangan agak sedikit ganjel. Ganjelnya gimana? Agak berat, agak lebar ya. I know, ya rasio to bodinya itu agak beda ya, screen to body ratio-nya tuh kayak agak gimana gitu ya, beda soalnya ini bukan full screen gitu ya kan, kayak HP kekinian masih ada lompatan, terus di atas masih ada gap buat jaring speaker ya, kuno sedikit lah. Cuman HP ini masih enak banget. Dan sedikit gua remind lagi, baterai ini jauh lebih irit, jauh lebih awet dibandingkan iPhone 7, iPhone 8, seri-seri di bawah 7.
HP ini baterainya tergolong irit, itu yang gue rasain. Tapi jangan pakai buat ngegame. Ini rekomendasi yang kedua gue ini adalah orang yang pakai HP ini benar-benar buat kerja aja, buat daily. Kalau buka-buka WA grup kerjaan gitu, elah kecil sama HP ini. Buka-buka file-file di email Gmail gitu, kecil sama HP ini. Dan enak ya, HP ini lebih smooth. Kalau dibandingkan dengan Android yang RAM-nya 6GB, 4GB, ayo gue boleh adu. Ini meskipun RAM-nya kecil, ya kecil banget. Gue boleh berani adu sama Android yang RAM-nya 4GB, 6GB. Gue sikat sama ini. Ini jauh lebih lancar dibandingkan Android yang harga 1 juta, 2 juta ngejual RAM. Dan ya, pilihannya balik lagi ke lo, mau iPhone 7, mau iPhone 7 Plus, itu sebenarnya karakter awalnya sama. Cuman yang 7 Plus itu lebih more fungsional, kameranya more fungsional juga, ada portrait, ada zoom, dan baterainya lebih besar. Tapi selebihnya basicnya kalau lo pakai iPhone 7 dan 7 Plus itu mirip-mirip aja. Cuman kalau yang 7 biasa, kalau agak jarinya kecil, gede-gede maksud gue, itu agak sedikit adaptasi. Typingnya agak sedikit sempit soalnya. Dan rekomendasi yang ketiga, nah ini dia nih. Ini udah mulai agak-agak sangar nih ya, karena dari belakangnya itu udah modern banget. Apalagi kalau bukan di iPhone 8. Ini adalah iPhone 8. Ya, iPhone 8 ini cocok banget buat lo. Oh ya, gue lupa sebutin. Budgetnya ini dia harga 2 jutaan, di sekitaran 2 jutaan yang garansi resmi. Tapi kalau Inter lo bisa dapat di 1 jutaan gitu lah. Tapi kita nggak ngomongin Inter ya, kita ngomongin yang kasta resmi ya. Sorry. Yang Interan minggir dulu ya kan. Anjay, sombong banget gue. Nah, untuk yang varian resmi Indo itu lo bisa dapat di harga di atas 2 jutaan gitu, dan ya linknya di deskripsi gue taruh. Anjay, promosi nggak tuh gue? Nah, intinya kalau untuk iPhone 8 ini cocoknya buat lo yang benar-benar butuh kamera bagus, butuh performanya yang gila, dan untuk pemakaian jangka panjang 2-3 tahun ke depan. Menurut gue ya. Lo dengan budget 2 jutaan, lo pakai HP sampai 3 tahun ke depan, nggak usah ganti. More than enough boy, itu kelewat murah. HP segitu tuh murah banget men. Lu beli HP 2 jutaan, lu pakai bisa 2 tahun, 3 tahun ke depan, gak usah ganti-ganti HP ya. Itu enak banget, udah murah banget. Gue berani statement kalau lu ibahin budget 2 juta, lu beli Android, lu kemakan iklan yang RAM-nya 6GB, 8GB di harga 2 juta dapat Android baru. Pegang omongan gue, itu lo pakai sekitar 6 bulan, 3 bulan, itu HP lemot, percaya apa kata gue. Tapi beda dengan iPhone 8 ya, operasi sistemnya jauh lebih smooth ketimbang Android pada umumnya. Ini yang gue rasain, dan ya gue gue berani ngomong kayak gini karena gue lagi megang Android yang RAM 16GB cuy. Gue bandingin sama iPhone yang ini, gila sih. Oke, rekomendasi yang keempat adalah iPhone SE 2020, gila ya kan. Nah kalau ini sama aja fungsinya kayak karakter orang yang di iPhone 8 tadi, cuman ini more elegant, more perfectionist, more perfectly. Anjay, ngomong apa gue ya? Ngerti gak sih lo gue ngomong apa? Nah, untuk iPhone SE 2020 ini, lo pengen banget, lo anaknya suka ngegame tapi gak suka yang game banget gitu ya, biasa aja. Sometime lo ya ngegame lah sedikit-sedikit. Dan lo tuh pengennya orangnya tuh yang update iOS terbaru, masih dapet updatean iOS terbaru. Lo maunya serba-serba terbaru gitu. Nah, iPhone SE 2020 ini cocok banget buat lo cuy. Kenapa? Karena masih dapat updatean iOS terbaru. iPhone SE yang lagi lo lihat ini pakai iOS yang ada di iPhone 15 Pro. Anjay. Dan gue ngerasain, dan gue coba bandingin sama iPhone 15 Pro yang gue pakai. iPhone SE 2020 ini operasi sistemnya lancar, smooth parah, dan gue suka banget. Kalau boleh dipilih sebenarnya, kalau gue bukan buat kebutuhan konten, gue lebih prefer pakai SE 2020 ini sumpah, daripada pakai iPhone 15 Pro. Ya balik lagi sih sesuai kebutuhan ya. Karena dengan budget yang di 3 jutaan, 4 juta sekian tergantung gigabyte, iPhone SE 2020 ini kameranya gila banget boy. Emang basicnya sama kayak iPhone 8, cuman Apple ngasih sistem yang lebih sempurna lagi. Jadi di sini software kameranya jauh lebih perfect dibandingkan iPhone 8. Why? Kenapa bisa? Karena chipsetnya juga overkill. Jadi si Apple bisa naruh beberapa adjustment yang lebih advance di pemrograman kamera yang ada di iPhone SE ini. Memang secara basically kalau kita bongkar modul kameranya itu sama aja kayak iPhone 8, cuman di sini benar-benar penyempurnaannya si iPhone 8. Jadi lu will be get the best option camera with the design all this generation of the iPhone 8. So pilihan rekomendasi berikutnya adalah, nah ini nih, ini iPhone 12 mini. iPhone 12 ini cocok banget buat lu yang benar-benar aktivitas tinggi banget. Semua aplikasi itu nggak ada yang nggak bisa dilibas sama HP ini. Tapi gue ngerekomendasiin mini version, kenapa? Karena ini compact banget. Jujur ya,
kalau lu seandainya punya duit 20 juta, 30 juta buat anggaran buat beli HP, sayang banget cuy. Tapi balik lagi kalau lo duit lo udah banyak banget ya udah sih urusan lo sih. Cuman maksud gue, lo dengan budget yang 20 juta, 30 juta buat beli iPhone terbaru, lo spend budget yang harga cuman sekian-sekian di bawah 10 juta, lo beli 12 mini ini, itu bisa men kayak nyaing-nyaingin iPhone-iPhone yang harga puluhan juta gitu. Kenapa? Kita ngomongin soal kamera. Kamera capacity lo like kayak gila ya. Kameranya emang cuma dua, nggak boba sih. Cuman kalau secara basic kayak lo foto biasa, lo record biasa, ini quality-nya itu mirip banget sama iPhone generasi terbaru. Why? Karena kalau generasi terbaru itu Apple tuh mengimprove dari sisi fungsional, bukan lebih ke quality-nya. Quality nambah, tapi nggak sesignifikan itu. Jadi kalau dilihat iPhone 12 ini, 12 mini ini perfect parah. Kalau menurut gue ini salah satu iPhone ter worth it yang gue rekomendasiin dari semua iPhone yang gue rekomendasiin dari awal sampai sekarang. Kenapa? Chipsetnya gila banget. Terus jangka panjang. Lu jangan ngomong pemakaian 1-2 tahun deh. Lu pakai HP ini sampai 3-4 tahun ke depan. HP ini ngerasa enak banget. Paling minusnya kalau lu pemakaian jangka panjang banget tinggal ganti baterai aja sih. Karena baterai agak kecil dan udah itu aja. Selebihnya HP ini gila banget. Dan kalau dibilang lebih enak pakai iPhone 12 mini ini atau 15 Pro, gue lebih suka 12 mini ini dibandingkan seri-seri yang Pro yang terbaru. Kenapa? Lebih enteng, chipsetnya sama aja. Gue juga bukan ngegame banget, jadi gue nggak berasa tuh performa chipsetnya yang gimana-gimana. Karena buat social media, it's more than enough. Buat kamera juga gila banget. Kamera ya jujur deh, kamera 12 mini ini salah satu kamera yang gue rekomendasiin banget buat lo yang mungkin di luaran sana nyari duit pakai kamera rekam-rekam video gitulah. Udah compact, ini bisa ala-ala GoPro. Gue pernah motovlog ya pakai iPhone 12 ini buat ngegantiin GoPro karena ia lebih simpel aja buat video sekaligus bisa diedit. Dan ya udah sampai di sini video rekomendasi gue. Semua link-link iPhone yang gue rekomendasiin ada di deskripsi.